Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kalian semua sehat selalu dan dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan mengenai salah satu mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMK Ar-Rahmah, yaitu adalah mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran IPA yang sudah kalian pelajari selama di SMP. Untuk mata pelajaran fisika diampu oleh dua orang guru. Yang pertama adalah Bapak Sutarmo. Dia mengajar fisika untuk kelas 10 TKJ, 10 TKRO, dan 10 DPIB. Kemudian pengajar yang kedua yaitu adalah Ibu Dewi Handayani. Dia mengajar di kelas 10 farmasi, 10 MP, dan 10 listrik. Apa saja yang akan kita pelajari selama belajar fisika di SMK Ar-Rahmah? Yang pertama itu ada materi tentang besaran dan satuan. Yang kedua adalah gerak dan gaya. Yang ketiga adalah sifat mekanika bahan. Yang keempat adalah gelombang. Kemudian suhu dan kalor. Adapun KKM yang harus kalian capai, nilai minimum yang harus kalian capai itu adalah 75. Jadi, persiapkan diri kalian masing-masing untuk mencapai KKM tersebut. Kemudian, penilaian apa saja yang akan kami lakukan? Yang akan kami lakukan ada 3 ranah penilaian, yaitu adalah penilaian afektif, penilaian psikomotorik, dan penilaian kognitif. Untuk penilaian afektif, diantaranya adalah yang pertama kalian wajib mengisi daftar hadir, kemudian sesuai jadwal pelajaran yang ditentukan ya. Yang kedua adalah kalian selama belajar online itu harus berpakaian secara rapi. Kemudian yang ketiga, kalian harus menyimak penjelasan guru dengan baik selama belajar online. Kemudian aktif dalam diskusi dan tepat waktu dalam pengerjaan tugas. Selanjutnya penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu meliputi kuis, kemudian ulangan harian, ulangan semester, dan tugas tambahan lainnya. Kemudian untuk penilaian psikomotorik, itu nanti akan ada praktek kontekstual yang bisa kalian dilakukan di rumah sesuai dengan materi yang kami pilih. Kemudian ada pengumpulan tugas dan kalian harus tangkap selama belajar online. Saya berharap selama belajar online ini kita dapat bekerja sama dengan baik, kalian bisa memperoleh materi dengan baik, kalian bisa belajar dengan baik, kemudian kami juga dapat memberikan yang terbaik sebagai guru untuk bisa memfasilitasi kalian belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kemudian kita akan melihat, mereview materi yang pertama yaitu tentang besaran dan satuan. Check it out. Baiklah, kita akan mempelajari unit 1 atau materi ke-1 yaitu tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nih, ada gambar-gambar. Sedang apa ya mereka? Gambar ini menunjukkan kegiatan pengukuran. Ada yang sedang mengukur tinggi badan, ada yang sedang mengukur kunci, ada yang sedang mengukur berat badan, kemudian ada yang sedang menandai kayu, berapa itu panjangnya, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini disebut dengan kegiatan pengukuran. Nah, kemudian apa ya yang dimaksud dengan pengukuran? Kita bisa lihat bahwa kegiatan pengukuran itu adalah kegiatan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai standar. Nah, itulah yang disebut dengan pengukuran. Pernahkah kalian mengukur? Apa yang kalian ukur? Nih, di sini ada contoh ya. Misalkan ada yang mau mengukur panjang, ada yang mau mengukur tinggi badan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dalam melakukan pengukuran, tentu saja kita butuh yang disebut dengan alat ukur. Nah, apa saja alat ukurnya? Misalkan alat ukur yang kita kenal adalah yang pertama yaitu adalah mistar. Mistar itu penggaris ya. Nah, coba silahkan. Berapa panjang
panjang pena yang muncul di layar kalian? Berapa ya? Nah, setelah dilakukan pengukuran, ternyata panjang penanya kurang lebih 9 cm dengan plus dan minus 0,05 cm. Kemudian selain mistar atau penggaris, apalagi ya yang bisa diukur atau yang bisa menjadi alat ukur? Nah, yang bisa menjadi alat ukur itu adalah jangka sorong. Di layar kalian itu ada gambar jangka sorong. Nah, apa saja bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Dalam jangka sorong ini ada rahang pengatur garis tengah dalam, ada rahang pengatur garis tengah luar, yang di paling bawahnya itu ada skala nonius, kemudian yang di atas ada skala utama, dan kita juga bisa mengukur kedalaman dengan menggunakan jangka sorong. Nah, bagaimana ya cara menggunakannya? Nah, tentu saja nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, selain jangka sorong, apalagi ya yang bisa menjadi alat ukur atau yang bisa digunakan sebagai alat ukur? Yang bisa digunakan sebagai alat ukur itu ada yang disebut dengan micrometer screw. Micrometer screw ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda-benda yang sangat kecil. Nah, kalian bisa lihat di sana ada bagian-bagian dari micrometer screw. Ada yang disebut dengan poros, ada yang disebut dengan landasan poros, ada yang disebut dengan bingkai, ada kunci poros, ada skala utama, ada skala nonius, dan ada roda gigi. Kemudian bagaimana cara pengukurannya? Tentu saja nanti akan kita pelajari juga. Hari ini kita akan perkenalan dulu ya terhadap ini nih, terhadap alat-alat ukur yang bisa kita gunakan. Ini contohnya nih, ini ada buah apel yang akan kita ukur diameternya. Berapa ya diameter buah apel tadi? Nah, kita bisa baca di skalanya. Itu ada yang diperbesar, nah itu adalah merupakan skala utama dan skala noniusnya. Selanjutnya, alat ukur yang digunakan adalah stopwatch. Kalau ini mungkin kalian sudah familiar ya. Nah, alat yang digunakan ini stopwatch digunakan untuk mengukur apa? Untuk memperbesaran apa? Waktu, betul. Kemudian ada neraca, ini juga sudah sangat familiar sekali. Di layar kalian muncul itu ada neraca yang suka di warung-warung ya. Nah, kemudian ada juga neraca yang biasa digunakan di laboratorium. Kemudian selanjutnya angka penting. Jadi ketika kita sudah melakukan pengukuran, itu akan muncul sebuah angka. Misalkan berapa tinggi badan si A? Oh, tinggi badan si A merupakan 100 cm misalkan. Oh, 100 cm. Nah, 100 cm itu merupakan angka atau angka-angka yang muncul setelah merupakan hasil dari pengukuran. Nah, angka penting di sini itu ada beberapa aturan. Nah, yang pertama adalah semua angka 0 merupakan angka penting. Jadi kalau misalkan di contoh ada 548 gram, itu berarti memiliki 3 angka penting, yaitu angka 5, 4, 8. Kemudian angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Misalkan, lihat di contohnya, 2,0224. Nah, berarti dari angka tadi ada 4 angka penting, yaitu 2, 0, 2, 2. Kemudian angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Misalkan 2,0560 skon. Berarti memiliki 5 angka penting, yaitu 2, 0, 5, 6, 0. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan koma desimal, merupakan bukan angka penting. 0,63 memiliki 2 angka penting, yaitu 63.
Dan 0,008 memiliki satu angka penting, yaitu 8. Kalian akan lebih mudah untuk melihat jika ditulisnya 0,63 bisa ditulis dengan lebih mudah 63 kali 10 pangkat min 2. 0,008 dapat disingkat lebih mudah menjadi 8 kali 10 pangkat min 3. Aturan yang selanjutnya adalah angka yang digarisbawahi termasuk angka penting, tetapi angka setelah angka yang diragukan bukan angka penting. Contohnya 3, 5, 4, 1. Yang di garis sini kan 4 ya. Nah, berarti yang termasuk angka penting itu cuma 3, yaitu adalah 3, 5, 4. Nah, selanjutnya operasi angka penting. Operasi dalam angka penting ini bisa berupa operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada juga operasi perkalian, kemudian ada juga operasi pembagian, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam suatu pengukuran kita juga harus mempelajari besaran dan satuan. Nah, apa saja itu besaran? Besaran dibagi menjadi dua, yaitu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada besaran lainnya. Berikut adalah besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah arus listrik, yang kelima adalah suhu, yang keenam adalah intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Besaran pokok panjang itu memiliki satuan meter dengan lambang satuan M. Massa itu memiliki satuan kilogram dengan lambang satuan kg. Waktu itu memiliki satuan second dengan lambang satuan S. Arus listrik memiliki satuan ampere A. Kemudian suhu memiliki satuan Kelvin K. Intensitas cahaya yaitu adalah kandela dengan lambang satuannya CD. Kemudian jumlah zat mol dengan lambang satuan mol. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Yang pertama ada gaya dengan satuannya Newton dan lambangnya N. Energi Joule satuannya J. Daya Watt satuannya W. Tekanan Pascal PA. Kemudian frekuensi Hertz. Kemudian muatan listrik Coulomb. Kemudian beda potensial volt. Hambatan listrik Ohm. Kapasitas kapasitor Farad. Kemudian flux magnetik yaitu adalah Weber. Itu adalah contoh-contoh besaran pokok dan besaran turunan. Nah, selanjutnya satuan. Selain ketika kita melakukan pengukuran, kita akan mengukur suatu besaran. Nah, besaran tadi itu harus dibandingkan dan nanti akan muncul suatu satuan. Satuan diantaranya yaitu yang pertama adalah satuan panjang. 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan angka yang muncul tuh banyak banget ya, kali riak panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan dari gas kripton. Kemudian ini nih ada contohnya, ada gambarnya. Nah itu jadi 1 meter itu seperti itu cara pengukurannya dan itu ditetapkan merupakan sebagai satuan panjang internasional. Kemudian untuk satuan massa itu jadi kalau 1 kilo itu ada gambarnya tuh. Nah itu adalah penetapan satuan massa di mana kita menggunakan sebuah silinder platina iridium yang disimpan di Paris. Kemudian selanjutnya satuan waktu. Satuan waktu itu kan second ya. Nah, 1 second itu berapa? 1 second itu adalah 9.192.631.770 kali ketika atom cesium bergetar. Itu adalah 1 second. Nah, kemudian selanjutnya di dalam satuan internasional nanti akan ada faktor pengali ya. Jadi kalau kalian ingin menyederhanakan suatu bilangan itu bisa menggunakan faktor pengali, misalkan 10 pangkat min 18 itu disebut atto, 10 pangkat min 9 itu disebut nano, 10 pangkat min 3 disebut mili, 10 pangkat
6 itu disebut mega, 10 pangkat 9 itu adalah giga, 10 pangkat 12 itu adalah tera. Kita sudah mengenal ya, ada mega, ada tera, ada giga ya. Nah, seperti itu adalah faktor pengali. Dimensi suatu besaran ini menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok lainnya. Misalkan ada panjang, itu nanti simbolnya L, massa M, waktu T, arus I, intensitas cahaya, suhu, kemudian jumlah zat. Nah, kita sudah menuju ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang ditetapkan sebagai standar. Kemudian angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada besaran lainnya. Dan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Silahkan Anda buat rangkuman, kemudian rangkuman tadi Anda catat ya. Nah, di catatannya masing-masing. Nah, nanti kita akan melakukan Zoom meeting pada pertemuan selanjutnya dan kita akan membahas rangkuman dari mata pelajaran besaran dan satuan. Kemudian kita akan bahas satu-satu per orangnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.